Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andriani, NIM 1058111100723 dari kelompok 1 Kalkulus. Nah, saya akan menjelaskan tentang sejarah aljabar. Perlu diketahui bahwa asal muasal aljabar berasal dari Babilonia kuno, yang mana daerah tersebut mengembangkan sistem matematika yang cukup rumit. Dengan hal ini, mereka mampu menghitung dalam cara yang mirip dengan aljabar sekarang ini. Dalam menggunakan sistem yang mampu mengaplikasikan rumus dan menghitung solusi untuk nilai yang tak diketahui menggunakan persamaan linear, persamaan kuadrat, dan persamaan linear tak tentu. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau istilah aljabar berasal dari kata Arab yaitu aljabr, yang berasal dari Alkitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, yang berarti The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Al-Khawarizmi yang pertama kali memperkenalkan aljabar dalam suatu bentuk dasar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan konsep aljabar Diopantus lebih cenderung menggunakan aljabar sebagai alat bantu dan aplikasi teori bilangan. Baik, adapun pengertian aljabar dan bilangan akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya, saya atas nama Ismawati Nursalam dengan NIM 1058111000123 akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan aljabar. Nah, aljabar adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simbol. Secara umum, bentuk aljabar dituliskan sebagai Kx ditambah C, di mana Kx berperan sebagai suku, K sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan juga C sebagai konstanta. Jika bentuk aljabar 3X ditambah 5, berarti 3 berperan sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan juga 5 sebagai konstanta. Nah, untuk 3X berperan sebagai suku berpangkat 1. Suku adalah gabungan antara koefisien dan juga variabel. Jika variabel X berpangkat 2, maka sukunya adalah suku 2. Contoh, 2 dikali 2 ditambah 3. Penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suku-suku pembentuk di dalam aljabar. Nah, apa saja sih suku-suku pembentuk di dalam aljabar? Yang pertama, ada yang namanya koefisien. Apa sih itu koefisien? Nah, koefisien adalah bilangan yang dimana diikuti variabel di belakangnya pada tiap-tiap suku. Contoh, 5X. Artinya 5 adalah koefisien dari X. Kemudian ada yang namanya A pangkat 2. Artinya apa sih itu Kak A pangkat 2? Nah, A pangkat 2 artinya 1 adalah koefisien A pangkat 2. Kemudian yang kedua ada yang namanya variabel. Apa sih itu variabel? Nah, variabel adalah lambang dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, hingga kepada Z kecil. Contohnya 3 Q. 3 Q artinya Q adalah variabel dari 3. Kemudian yang ketiga ada yang namanya konstanta. Apa sih itu konstanta? Nah, konstanta adalah bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Adapun contohnya seperti 5X ditambah 2XY, 2 ditambah Y dikurang 35. Artinya, konstanta dari operasi di atas adalah min 35. Kemudian yang terakhir ada yang namanya suku. Apa sih itu suku? Nah, suku adalah bilangan dari bentuk yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, memuat variabel beserta koefisien atau hanya konstanta. Bentuk aljabar dengan dua suku disebut dengan suku 2. Contoh, 5X ditambah 2Y, A ditambah B pangkat 2. Bentuk aljabar dengan lebih dari dua suku disebut dengan suku banyak. Apa sih itu Kak suku banyak? Nah, suku banyak biasa disebut dengan polinom. Ingat ya, polinom. Contohnya, A pangkat 2 ditambah 4B
dikurang C. 6X ditambah 1 dikurang 3Y ditambah XY pangkat 2. Sekian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Baso Ikhwan Nasyir dengan NIM 1058111000623. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengantar aljabar. Setelah kita mengetahui suku-suku pembentukan dalam aljabar, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan bulat, pecahan, beserta operasinya. Nah, sebelum kita melangkah kepada operasi penjumlahan aljabar ataupun pengurangan aljabar, perkalian maupun pembagian, perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional, bilangan yang mampu dibuat pecahan ataupun bilangan yang mampu dibikin desimal, yang terdiri dari bilangan positif, nol, bilangan negatif, dan tentunya bilangan tersebut tidak terbentuk pecahan. Sama halnya seperti bilangan matematis, bilangan aljabar juga bisa dioperasikan. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun dengan pembagian. Kita melangkah yang pertama, yaitu penjumlahan aljabar. Penjumlahan aljabar hanya berlaku pada variabel sejenis. Ketika kita menjumpai pada soal terdapat dua variabel, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat variabelnya atau menyamakan variabelnya. Setelah itu kita lakukan penjumlahan sesuai dengan angka yang tertera dalam soal tersebut. Ketika kita mendapatkan contoh soal 2x ditambah 3y tambah 4x, maka cara penyelesaiannya yang pertama untuk menyamakan variabel tersebut. Dari 2x ditambah 4x yang di belakang tadi kemajukan ke depan ditambah 3y, maka jumlah yang tertera, hasil yang diperoleh adalah 6x ditambah 3y. Nah, selanjutnya pengurangan aljabar. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan juga berlaku dengan variabel yang sejenis. Nah, contoh kita mendapatkan soal x kurang 4y kurang 6x kurang y. Maka penyelesaiannya adalah kita samakan dulu variabelnya, yaitu x kurang 6x terus kurang 4y kurang y, maka hasilnya adalah minus 5x kurang 5y. Nah, akan tetapi akan berbeda ketika kita membahas tentang perkalian dan pembagian. Perkalian aljabar sangat berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, karena perkalian aljabar itu langsung dikalikan tanpa memperhatikan variabelnya. Contohnya kita mendapatkan soal 4x dikali 2y. Ketika dia hanya memiliki dua variabel, memiliki dua variabel, maka langsung dikalikan, maka jumlah dari 4x kali 2y adalah 8xy. Berbeda dengan memiliki beberapa variabel. Contoh ketika ada x ditambah y dikali x dikurang y, maka langkah pertama adalah mengalihkan variabel yang serupa lalu menggabungkan di akhir untuk memperoleh hasilnya. Jadi yang diperoleh adalah x kali x kurang x kali y tambah y x kurang y2. Nah, dari hasil tersebut kita memperoleh hasil x2 dikurang y2. Kenapa demikian? Karena min xy itu habis oleh yx. Jadi yang tersisa hanyalah x2 kurang y2. Nah, selanjutnya berbicara tentang pembagian aljabar, sama. Prinsip pembagian aljabar sama dengan perkalian. Hanya saja variabel yang akan hilang dalam proses pembagian adalah variabel yang sejenis. Contoh soal 10xy dibagi 5y. Dapat kita ketahui bahwa 10 dan 5 itu habis dibagi menjadi 2. Variabel y atas dan variabel y bawah itu habis, maka yang tersisa hanyalah 2x. Nah, itulah salah satu bentuk-bentuk operasi dalam bilangan aljabar.
Nah, adapun jenis-jenis pecahan nanti dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arassulullah, NIM 1058111000223. Ingin menjelaskan materi tentang bilangan pecahan, jenis-jenis pecahan, dan pecahan campuran. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan dari kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan sebagai A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebutnya. Jenis-jenis bilangan pecahan. Bilangan pecahan biasa terbagi menjadi dua macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati merupakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 3/7, di mana 3 lebih kecil dibandingkan 7. Sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikan dari pecahan sejati, yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 9/5, di mana 9 itu lebih besar dibandingkan 5. Berikutnya ialah pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian prografit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Pecahan campuran dapat disimbolkan C A per B, di mana C sebagai bilangan bulat, A pembilang, dan B penyebutnya. Saya atas nama Nurhati dengan NIM 10581111923 akan menjelaskan materi sifat-sifat aljabar. Operasi pembentukan aljabar menemui beberapa sifat yang nantinya bisa memudahkan kita dalam penyelesaian soal. Ada pula sifat-sifat aljabar adalah sebagai berikut. 1. Sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu sebagai berikut. X tambah Y sama dengan Y tambah X. X Y sama dengan Y X. 2. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu sebagai berikut. Dalam kurung X tambah Y tutup kurung tambah Z sama dengan X tambah dalam kurung Y tambah Z tutup kurung. Dalam kurung X Y tutup kurung Z sama dengan X dalam kurung Y Z tutup kurung. 3. Sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat yang meliputi operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. X dalam kurung B kurang C tutup kurung sama dengan XB kurang XC. Y dalam kurung 2X tambah A tutup kurung sama dengan 2XY tambah AY. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Untuk materi selanjutnya, saya atas nama Indrawan dengan NIM 1058111000523 akan menjelaskan materi pemfaktoran aljabar. Pemfaktoran aljabar merupakan langkah-langkah untuk menguraikan persamaan aljabar ke dalam bentuk faktorisasinya. Contohnya adalah sebagai berikut. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jika difaktorkan, persamaan di atas akan menjadi seperti berikut. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. X kuadrat ditambah min 3 min 2X ditambah min 3 tambah min 2. Jadi hasil pemfaktorannya adalah X dikurang 3X min 2.